Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Ade Irfansyah dari semester 6 Penyuluh Pertanian Berkelanjutan, di mana di sini ingin memberikan sharing mengenai teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian, di mana dalam kondisi saat ini saya berada di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan mengenai teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Untuk mengenai perencanaan produksi olahan dari tanaman hortikultura, saya memilih keripik pisang, di mana dalam kegiatan ini yang kita maksud apa sih yang dinamakan perencanaan produksi itu? Perencanaan produksi merupakan suatu perencanaan strategis yang dilakukan oleh suatu produsen atau perusahaan ketika akan memproduksi sebuah barang atau jasa. Namun dalam perencanaan antara lain harus memastikan produk yang dibuat, kemudian volume serta kapasitasnya, kemudian produksi, bahan yang dibutuhkan, penjadwalan, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan perencanaan ini kita harus memperhatikan berbagai aspek yang ada. Kemudian apa sih yang melatar belakangi kenapa saya memilih keripik pisang untuk dibuat produk olahan? Nah, di sini yang melatar belakangi yang pertama adalah jumlah pisang di Kabupaten Madiun yang sangat banyak. Itu hasil dari riset IPW yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, mudah dalam pengolahannya, di mana untuk membuat keripik pisang tidak terlalu sulit dalam proses pengolahannya. Kemudian minat konsumen yang tinggi, di mana minat keripik pisang ini sangat tinggi di kalangan masyarakat. Apalagi dengan olahan keripik itu banyak masyarakat yang suka dan juga masyarakat lebih memilih keripik daripada pisang. Kemudian harga yang sangat terjangkau, di mana harga yang sangat terjangkau ini juga mudah di kantong untuk para konsumen memilih produk ini. Yang selanjutnya, perencanaan produksi yang dilakukan. Apa sih perencanaan produksi yang akan saya lakukan untuk pembuatan keripik pisang tersebut? Yang pertama ada yang namanya routing. Routing dilakukan pembelian hasil panen pisang di petani, kemudian akan dilakukan proses produksi. Dalam routing ini juga menentukan hal baik kualitas dan kuantitas dari produk yang akan diproduksi. Kita harus menentukan bagaimana kualitas dan kuantitas dari produk yang akan diproduksi, seperti memilih pisang yang baik, kemudian memilih bahan baku yang baik, memilih tempat produksi yang bersih dan aman. Itu salah satu dari routing yang dilakukan. Kemudian penjadwalan. Penjadwalan sendiri dilakukan yang pertama adalah bulan Maret. Bulan Maret ini melakukan kegiatan IPW atau identifikasi potensi wilayah mengenai hasil pertanian yang potensial dan banyak dijumpai, yaitu yang didapatkan adalah pisang. Kemudian pada bulan April ini melakukan tahapan uji coba pembuatan produk. Kemudian pada bulan Mei sampai Juni adalah proses produksi dan pemasaran. Kemudian Juni sampai Juli adalah pengajuan izin produk. Kemudian Juli sampai Agustus produksi dan pemasaran. Untuk yang selanjutnya adalah proses kegiatan, di mana dalam proses kegiatan produksi yang harus diperhatikan diantaranya adalah menyiapkan atau menyediakan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk produksi itu sebagaimana mestinya. Kemudian memberikan arahan atau deskripsi untuk memulai proses produksi, di mana dalam kegiatan ini dilakukan arahan atau tahapan-tahapan yang menentukan untuk kegiatan proses pembuatan keripik pisang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyiapkan catatan dari awal hingga akhir produksi, di mana kita harus menyiapkan berbagai analisis usaha yang kita lakukan. Kemudian yang keempat adanya proses kontrol kelola pekerjaan dari satu proses ke proses lainnya, di mana untuk mengontrol kegiatan ini kita harus memperhatikan baik aspek teknologi, aspek keproduksi, dan aspek yang ada teknis untuk melakukan proses produksi. Yang selanjutnya kegiatan yang terakhir adalah follow up, di mana kegiatan follow up ini adalah melakukan kegiatan tidak lanjut dari tahap akhir untuk sebuah proses produksi, yakni menentukan bagaimana apakah ada cacat produk, apakah ada hambatan dalam proses produksi, kemudian kesalahan apa yang menimbulkan itu, kemudian ditindaklanjuti untuk rencana tindak lanjut apakah proses produksi akan berlanjut atau tidak, kemudian bagaimana follow up yang dilakukan untuk proses produksi ini agar tetap maksimal untuk berlanjut ke kelangsungan hari. Kemudian yang selanjutnya adalah kemasan terpilih. Kemasan yang dipilih ya ini adalah kemasan primer, di mana kemasan primer itu merupakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Karena apa saya memilih standing pot, di mana standing pot ini adalah kemasan plastik yang mudah dijumpai di pasaran dan juga mudah dalam proses pengemasannya itu sendiri. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Mengenai kegiatan apa yang telah saya lakukan mengenai IPW potensi wilayah produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura, yang saya dapatkan adalah pengolahan keripik pisang yang akan saya buat untuk proses kegiatannya. Terima kasih, thank you, and goodbye.